Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Hari ini kita masuk bab yang nama bab zikrul khafaya al-tafihi ta'ala wa minnatihi alal ibad, yaitu yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah yang tersembunyi atas hamba-hambanya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Ada kalanya Allah memberikan kepadamu kekayaan dunia, tetapi tidak memberikan kepadamu taufik hidayahnya. Dan ada kalanya Allah menolak kamu dari kesenangan dunia dan kemewahannya, tetapi memberi kepadamu taufik dan hidayahnya. Qala Imam Muhammad ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah, rubbama a'taka famana'ak. Ya. Ini saya artikan arti aslinya dulu ya. Kadang-kadang Allah memberi, a'taka yaitu memberi, famana'ak maka dia mencegah. Nah, kadang-kadang dia mencegahmu, fa'atak maka dia memberi. Itu arti aslinya. Belajar? Itu arti aslinya. Rubbama a'taka, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau, famana'ak maka dia mencegah engkau. Wa rubbama, dan kadang-kadang Allah mencegah engkau, fa'atak maka dia memberi engkau. Nah, apa maksudnya? Rubbama a'taka syai'an minad dunya wa lazataha famana'aka at-tawfiqa li ta'atihi wal iqbala 'alaihi wa rubbama mana'aka ad-dunya wa lazataha fa'ataka at-tawfiqa li ta'atihi wal iqbala 'alaihi. Kadang-kadang Allah memberikan kepada engkau sesuatu daripada dunia dan kelezatannya. Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita sesuatu dari dunia dan kelezatannya, tapi dia cegah engkau mendapatkan taufik untuk taat kepadanya dan berhadap kepadanya. Yang artinya gini, ada orang diberi Allah dunia dan kesenangan dunia, kelezatan dunia, tetapi orang ini tidak diberi Allah untuk taat kepadanya, sehingga orang ini selalu disibukkan dengan mengurusi dunia dan kelezatan dunia, dan dia lalai kepada Allah, lupa mengabdi kepada Allah, lupa beribadah kepada Allah. Jelas? Ada orang ya, andaikan hari ini dia dapat keuntungan dunia, tapi tanpa disadari keuntungan dunia yang dia dapat ini, ya, dia akan meninggalkan. Andaikan dia meninggalkan zikirnya yang selama ini dia lakukan, dia rutin lakukan, tapi karena dunia ini akhirnya tinggal zikir itu. Ataupun ya, dia dapat keuntungan yang besar dari dunia ini, tanpa dia sadari akhirnya solat berjamaahnya tinggal. Ya, Allah beri dunia, tapi Allah tidak beri mencegah dari taufik dan hidayah. Jadi kadang-kadang Allah beri dunia, ya, keuntungan dunia, kemuliaan dunia diberikan Allah kepada seseorang, tetapi akibat dunia itu engkau terhalang mendapatkan kebaikan yang biasanya kita lakukan. Ini banyak, ya kan? Ini banyak sekali, ya, banyak. Makanya rubbama a'taka, terkadang dia memberi, famana'ak maka dia mencegah.
Dia berikan kepada engkau dunia, tapi dia tidak berikan kepada engkau taufik dan hidayah untuk taat kepadanya. Sebaliknya, wa rubbama mana'aka dunya wa lazataha. Kadang juga, bisa juga Allah tidak memberikan engkau dunia dan kelezatannya. Dunia tidak diberi Allah, kerja rugi terus, ya kan? Hidup susah terus, selalu susah kat hidup. Sakit, bentar sakit ini, bentar sakit ini, ya kan? Tapi Allah beri dia taufik dan hidayah untuk dia. Orang yang dulunya sehat, badan sehat, tapi waktu sehat tidak pernah taat kepada Allah. Lalu Allah beri sakit, dunia Allah cabut, akhirnya balik sama Allah. Akhirnya dia balik sama Allah. Ada orang yang dulu sibuk ngurusi dunia, dimusnahkan oleh Allah. Harta entah dirampok, dicuri, hancur semua hartanya. Sebab itulah akhirnya dia ke masjid. Yang dulu masih ada harta tak pernah ke masjid, tak pernah hadir majlis taklim, tak pernah hadir zikir, tak pernah hadir salawat. Sebab karena harta itu hilang, akhirnya dia ke masjid, dia hadir majlis taklim, hadir zikir. Banyak kan? Banyak. Ya. Terkadang dia berikan kau dunia tapi taat tidak. Terkadang Allah singkirkan dari taat tersebut, ya kan? Singkirkan dari dunia, tapi itu menjadi sebab kamu taat kepada Allah. Ya. Ulang lagi tadi kata-kata. Rubbama aqaka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'aqaka. Terkadang Allah memberikan kepadamu kenikmatan, tapi Allah cegah dari taufik-Nya. Jelas? Ya, jelas tak? Ya kan? Jadi, andaikan orang dahulunya dia tidak pernah sedekah, dulunya, lalu Allah berikan kesusahan, entah hilang hartanya atau merampok atau ditipu orang, akhirnya terbuka hati mau sedekah. Sebab itu akhirnya dia sedekah, mulai ngasih orang fakir miskin, dan dia, sebab hilang harta itu dia bersedekah. Allah cabut harta, tapi Allah berikan ketaatan. Nah, ini kan banyak terjadi kan? Nah. Al-ghalibu 'anan nafsi an tanbasita bil ata wa tanqabida bil mana. Tabiat nafsu kita senang dengan pemberian dunia. Sehat, hidup makmur, aman, tentram, rezeki melimpah, itu senang sekali. Itu tabiat nafsu. Ya kan? Itu yang paling disukai nafsu kita. Wa tanqabida bil ata bil mana. Tapi kalau sempit, susah, kalau tidak diberi, hati saya sempit, tak diberi jadi susah hatinya. Itu tabiat nafsu kita. Jelas. Gitu sakit, gitu rugi, nafsu ini merasa susah, sempit. Gitu dapat duit, senang, aman, nyaman. Ya, itu tabiatnya nafsu manusia. Ya, tabiat nafsu manusia. Kalau orang dikuasai hawa nafsu, ya tabiatnya seperti itu. Orang yang dikendalikan hawa nafsu, ya tabiat seperti itu. Kalau dapat yang senang-senang, dah dapat sakit, langsung sempit, langsung susah. Itu tabiat nafsu. Kenapa nafsu kita ini gembira? Kenapa nafsu ini suka dengan pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi? Kenapa dia suka? Dan nafsu tadi tidak suka, menjadi sedih, menjadi susah kalau tidak diberi. Kalau diberi sifat-sifat duniawi itu dia senang, tapi kalau tak diberi dia susah. Andaikan sehat tak diberi, jadi sakit dia susah. Harta tak dikasih dia jadi susah. Kenapa? Li'anna fil ata muta'ataha wa syahwataha. Karena pada pemberian duniawi itu kesenangan nafsu dan syahwat ini tersalurkan.
tersalurkan. Ingin makan nyaman-nyaman, duit ada, tersalurkan, senang hati. Mau beli baju yang bagus, duit ada, tersalurkan, senang. Mau beli rumah, duit ada, tersalurkan. Gitu tersalurkan, bahagia dia. Keinginannya tersalurkan, itu nafsu. Yes. Tapi wafil mana tarku ruziha wa qat'a mawaddiha. Ketika tidak diberi, ketika dicegah, maka bibit mabit nafsu itu memutuskan bibit-bibit nafsu, tertekan. Jadi pantas kalau nafsu kita susah, pantas kalau nafsu kita sedih, bila mana dicegah, tidak diberikan Allah, kan? Karena tidak tersalurkan. Pengen makan nyaman-nyaman, duit tak ada, tertekan. Pengen beli baju, duit tak ada, tak tersalurkan. Maka susah, sempit, tertekan. Karena tidak tersalurkan. Jelas. Itu tabiat nafsu. Itu tabiat nafsu. Nah, kalau dia tersalurkan, senang dia. Nah. Mau ini, tak ada duit, tak ada. Susah enggak hidup, kan? Karena tertekan. Jelas. Nah. Kenapa nafsu itu seperti itu? Apa sebabnya? Nafsu punya tabiat seperti itu, apa sebabnya? Karena lijahliha bi rabbiha wa adami fahmiha. Karena nafsu ini dia tidak mengenal, jahil dengan Allah. Dia tidak mengerti perbuatan Allah. Dia tidak paham. Bagi nafsu, apa yang dia diinginkan tersalurkan, sudah selesai. Kita tengok anak-anak waktu budak, anak-anak masih kecil, dia kan dalam kondisi dikuasai dengan nafsu dia. Akalnya belum ada. Dia tidak paham. Kalau dia mau, tak ada dikasih, dia sedih, nangis je. Ente bisa jelaskan tak? Ini bukan tak ngasih. Bagi dia, dia tidak paham. Yang dia paham saat diberi sayang. Kalau tak diberi, tak sayang. Sehebat apapun ente jelaskan budak kecil, tak paham. Karena akalnya belum. Dia dalam kondisi nafsu. Ya. Orang yang dalam kendali hawa nafsu, dia tidak paham. Walaupun Imam Ibn Athaillah mengatakan terkadang Allah berikan seseorang dunia dan Allah cegah dari taat, andaikan suruh milih, biar tak taat, yang penting dunia dapat. Yang penting tersalurkan apa yang dia mau. Ini kondisi kita sebenarnya. Itu sebagai bukti kita dikendalikan hawa nafsu. Akal tidak berfungsi. Nah, ada akal, tapi yang dominan nafsu. Jelas ya? Paham tabiat nafsu? Kalau tersalurkan dia senang. Kalau enggak. Orang yang dalam kendali hawa nafsu, ente jelaskan pun tak ada. Atau ente bilang Allah sayang sama ente, Allah kasih sakitnya Allah sayang, Allah kasih ini Allah sayang, paham ke enggak dia? Tidak. Bagi dia, kalau dapat duit sayang, sehat sayang, makmur sayang, aman sayang, dia tidak peduli. Kenapa? Karena tersalurkan apa yang dia mau, yang nafsu mau. Nah, senanglah dia. Bagi dia itu yang menyenangkan. Jelas? Ya? Maka ungkapan kasih sayang Allah itu tidak semuanya dengan memberi. Nah, terkadang dengan mengambil sayangnya Allah. Masih ingatkan pembahasannya? Kadang Allah ngasih, dengan ini Allah mengambil dari harta itu, Allah sayang. Macam yang saya gambarkan, kita punya anak ini kita belikan dia motor.
Tujuan kita belikan motor biar dia nyaman ke sekolah, biar dia giat ke sekolah. Faktanya kita kasih motor, budak ni jadi rosak. Posisi ini sayangnya orang tua apa? Apa sayangnya orang tua? Ambil motor tu. Mas, di situ posisi sayang. Terkadang pun ungkapan kasih sayang dengan tidak memberi. Contoh gini, kita ke dokter, Mas ya, kita ke dokter. Kata dokter, anak ini tidak boleh minum es, bahaya dia kalau minum es. Kan? Akhirnya, Waalaikumsalam. Akhirnya si anak ni nangis, ngempaskanlah diri, kata orang Pontianak ni. Dia ngempaskan diri, minta air es. Sayangnya orang tua apa? Tak ada memberi. Biar dia ngempaskan diri. Terkadang kita doa pun nangis-nangisnya, kita bangun tahajud, kita minta sama Allah, tidak Allah kabulkan. Karena pada posisi itu sayangnya Allah dengan tidak mengabulkannya. Walaupun kita bangun solat tahajud, minta sama Allah, kan? Kalau setiap solat kita pergi zikir, pergi ni menangis maung-maung, kita minta sama Allah, tak datang. Karena di posisi itu ungkapan kasih sayang Allah dengan tidak memberi. Ada kalanya ungkapan kasih sayang itu dengan tidak memberi. Nah, andaikan anak kita kecil, kan, dia minta motor, belum bisa motor, dia nangis-nangis minta. Posisi ini apa? Kasih ke tak? Orang yang sayang, betul-betul sayang, dia tak akan ngasih. Tak tahulah kalau orang tua bal-bal, nanti sayang tak. Karena di posisi itu memberi tidak menyayangi sebenarnya. Dengan tidak memberi dia sayang. Maka terkadang ada waktu kita, apapun kita lakukan, Allah tidak berikan. Itu ungkapan kasih sayang. Nah, dan tidak mungkin Allah istilahnya, kalau orang berakal, dia paham betul apapun yang dilakukan orang tua itu, orang tua yang baik, yang normal ya, orang tua yang baik, pasti kebaikan untuk anak itu. Memberi atau dia memukul atau dia mengambil, pasti untuk tujuan kebaikan anak itu. Ya? Pasti apapun, walaupun insya Allah mukul pun kebaikan untuk anak itu. Memberi kebaikan. Ya, orang tua yang baik, yang normal. Karena apa? Karena orang tua sayang sama anak itu. Kasih sayang inilah, tidak mungkin dia melakukan hal yang tidak baik untuk anaknya. Kan kasih sayang ni yang tinggi sama orang tua ni, yang mustahil dia mau melakukan hal yang buruk untuk anak. Saking sayangnya, biarlah budak ni kenyang, kita lapar tak apa-apa. Saking sayang itu kan. Itu sumbernya kasih sayang. Padahal orang tua ni laki-laki paling sperma. Ikatan hanya sama anak, spermanya. Kalau perempuan ngandung. Sekarang yang lebih tidak mungkin lagi Allah. Dia yang menciptakan kita, lebih mustahil lagi. Kalau orang tua ni perempuan hanya mengandung, bukan kita anak merendahkan, dia hanya mengandung. Dia punya kasih sayang seperti itu, dan tidak mungkin ibu ini sampai melakukan sesuatu. Apalagi Allah, lebih mustahil lagi. Ikatan kita dengan Allah apa? Pencipta. Jadi sayangnya Allah kepada makhluk itu tidak bisa dibayangkan. Tidak mungkin. Maka Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak bisa dibayangkan. Kita ni kasih sayang ibu macam gitu, luar biasa. Apa gitu kasih sayang Allah? Ini ibu hanya melahirkan, Allah yang menciptakan. Kalau orang tua tidak mungkin melakukan suatu kecuali untuk kebaikan, apalagi Allah, lebih mustahil lagi. Jelas? Ya? Jelas ya?
Itu lebih mustahil lagi. Jadi apapun yang Allah tetapkan, itu ungkapan kasih sayang Allah kepada kita. Kadang kita pahami, kadang enggak. Jelas. Kadang kita pahami, kadang tidak. Ketika kita dalam kendali hawa nafsu kita tak akan paham. Nanti pahamnya bila? Nanti udah berjalan, untung enggak dulu ana minta ini enggak jadi. Sering enggak gitu itu? Untung dulu, baru ente paham udah kejadian. Oh, ternyata gini, kalau lagi gini itu. Nah, kalau dalam keadaan dia tidak akan paham dengan kenikmatan, tidak paham. Bagi dia kasih sayang hanya memberi. Tidak memberi itu sempit, susah. Nah, ini umumnya kita. Umumnya kita seperti itu. Walaupun kita sudah belajar hikam, rubbama ataka, tetap pilihan kita dunia. Anda akan paham. Nah, belum sampai kita tahap udahlah, tidak apa-apa, biar sakit, ibadah, tidak akan paham. Karena nafsu tidak memahami itu. Orang dalam kendali hawa nafsu dia tidak akan pernah paham. Nah, jelas. Nah, kadang orang Allah kasih sakit, tempat tidur tak bergerak. Sebab itulah dia mulai berzikir kepada Allah, salawat 1000 kali. Lalu dia minta sama Allah, tak ada Allah kabulkan. Dia minta baik, tak ada Allah kabulkan. Allah tahu kau baik ni, hilang dah zikir. Karena Allah ngelihat dia ingat kepada Allah, dekat sama Allah, jinak kepada Allah, jadikan posisi. Kadang dia berdoa tak dikabulkan, kau dikabulkan, dah caw dia. Dengan cara tidak dikabulkan, dia dekat sama Allah. Jelas. Ya. Wal wajib 'alal 'abdi an la yattahima rabbahu fima aula. Maka hendaklah wajib bagi seorang hamba jangan menyangka, jangan menuduh, berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang Allah tetapkan kepadanya, atas apa yang Allah berikan kepada dia. Wajib tidak prasangka buruk. Tadi yang saya bilang, orang yang prasangka buruk sama orang tua terlalu bodoh benar dia. Menengok orang tua mukul, orang tua jahat sama dia berpikiran seperti itu bodoh sekali. Nah, ente dah punya, ente kan ada anak berapa orang? Ada kepikiran ente mau hancurkan anak ente? Tak mungkin kan? Jadi kalau orang berprasangka buruk kepada Allah, apapun yang Allah tetapkan, Allah beri penyakit, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah beri kesusahan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Allah beri kesempitan, banyak utang, hidup susah, jangan bersangka buruk kepada Allah. Wajib tidak bersangka. Mungkin ada kehendak Allah yang kita tidak tahu, ya kan? Mungkin Allah ingin selalu diingat. Kalau dulu dikasih sehat tak pernah ingat sama Allah. Waktu sakit baru manggil ya Allah, ingat sama Allah, ya kan? Allah ingin agar kamu selalu berdoa. Waktu nyaman tak pernah berdoa sama Allah. Gitu Allah kasih susahan barulah ngangkat tangan. Ya kan? Ya. Allah ingin kita berzikir kepada Allah. Waktu nyaman-nyaman tak pernah berzikir. Kalau Allah angkat, Allah kasih kesusahan barulah berzikir. Banyak hikmah yang bisa digali. Ya. Jadi jangan pernah menuduh buruk kepada Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mustahil Allah menetapkan sesuatu yang buruk pada ciptaannya, tidak mungkin. Sama seperti mengatakan orang tua niat buruk sama anak. Orang tua yang baik tak mungkin. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Walaupun dia nijak kita pun untuk kebaikan kita, dia nampar kita pun untuk kebaikan kita. Ada di balik itu tujuannya. Jelas. Ya. Ya.
Jadi Allah tahu waktu sehat tak mau solat, Allah kasih sakit. Allah tahu waktu senang tak mau beribadah, Allah cabut kesenangan itu. Karena Allah tahu, Allah berikan hal itu. Tapi nafsu tidak akan memahaminya. Nafsu tak paham. Ya. Jadi karena Allah sayang, Allah beri musibah, kesusahan. Karena orang ini jauh sama Allah, Allah dekatkan dengan dia. Hamba ini lupa sama Allah, Allah bawa dia ingat sama Allah. Itu ungkapan kasih sayang Allah. Fakam min unasin atahumullahu malan katsir fanqalabal mal wa bala alaihim. Berapa banyak orang yang Allah berikan harta, kan? Harta yang banyak, maka berbaliklah harta tersebut menjadi musibah untuk dia. Ya, berapa banyak Allah kasih harta jadi musibah untuk dia. Kadang karena harta ini musibah untuk bini, anak, keluarga banyak enggak? Keluarga yang hancur sama harta banyak enggak? Anak yang hancur sama harta banyak enggak? Banyak. Berapa banyak orang yang Allah berikan harta yang melimpah, malah harta itulah jadi musibah untuk dia. Wa kam min unasin tawa fi hayatihimul mana fakanat akibatu dzalik al khaira was sa'ada. Berapa banyak manusia yang berturut-turut dalam hidupnya kesempitan, kesusahan, tapi akibatnya itulah keberuntungan untuk dia. Banyak enggak? Tak usahlah perkara akhirat dunia saja. Ya, berapa banyak orang kerana memang susah hidup mah di akhir sukses, banyak enggak? Malah yang senang ni hancur hidup. Banyak kan? Ini bicara dunia saja, apa lagi akhirat. Jadi berapa banyak kesempitan dan kesusahan yang Allah beri, itu malah keberuntungan untuk dia. Banyak orang yang begitu sakit, ya kan, jatuh, dia sakit, dia jatuh, akhirnya kembali sama Allah, suka ibadah, nyaman zikir Allah, banyak. Kan itu susah, bangkrut kerjaan dia, mulai dia ke masjid, mulai dia berzikir, mulai dia taat kepada Allah. Berapa banyak? Banyak tak? Mungkin waktu kaya-kaya kita tak pernah tengok muka dia di masjid. Gitu susah. Jangan kita salah. Udah duit tak ada bawa ke masjid, salah kah? Jangan salah, tak boleh. Kan? Tak boleh. Mulut kita kan lantis semua. Dulu masih jadi pejabat tak ada arak bawa sini, dulu masih kaya tak macam tak ada. Kadang Allah yang mendekatkan dia. Dulu senang, tak pernah muka masjid, akhirnya Allah cabut harta, Allah angkat harta itu. Karena sebab itulah dia bawa kenal masjid, akhirnya suka di masjid. Baru kenal majlis taklim, akhirnya suka sama majlis taklim. Baru kenal zikir, akhirnya suka sama zikir. Banyak tak macam ini? Banyak. Malah isi-isi majlis taklim tu orang susah semua. Jarang orang senang. Ya kan? Jarang orang senang. Orang lagi pening kepala, orang lagi susah gini. Isi majlis taklim tu rata-rata itu. Cari obat. Orang senang tak ada dia tunggu masjid majlis taklim. Ada pun orang senang paling 1-2. Mayoritas tak. Kesusahan itulah yang bawa dia ke majlis itu. Maka tadi apa kata? Rubbama mana'aka, terkadang Allah memberi engkau dunia, tapi Allah menghalangi engkau untuk taat kepadanya. Terkadang Allah berikan engkau kesusahan, Allah tidak berikan ke engkau dunia, tapi Allah berikan engkau taufik dan hidayah untuk taat kepadanya. Banyak. Jadi jangan ente hanti susah, hanti ini dah, jangan. Banyak yang dapat kebaikan di situ. Intinya ente tengok majlis taklim itu mayoritas orang yang susah. Majlis zikir mayoritas orang yang susah. Majlis selawat mayoritas orang yang susah. Orang senang bukan tempat di situ.
Ya. Nanti tengok majlis taklim tu. Yang betul-betul kata orang nyaman hidup kaya 1, 2, mayoritas tak. Seperti itulah sebenarnya. Sayang Allah, susah ente dibawa ke masjid, kerana susah ente dibawa majlis taklim, kerana susah ente dibawa zikir. Tapi nama manusia tak faham. Nafsu tidak akan memahami itu. Nafsu nolak. Yang penting duit. Mau tak ke masjid ke, mau tak ada masalah. Itu nafsu. Nah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali kata Allah, ya kan? Kamu tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik. Ya. Kita tidak mau hidup susah, ya kan? Kita tak mau hidup sempit. Barangkali kesusahan itu yang membawa kita masuk surga. Kita tidak mau sakit, tapi mungkin sakit itulah yang membawa kita ke surga. Kadang kita suka sesuatu, kita suka kaya, kadang itulah yang membawa kita neraka. Wa alaihi an la yaj'ala ad-dunya wa lazzataha wa 'izzataha alamah li hubbillah lahu wa ikramih wa dhaiqil 'aishi alamah li ihanatillahi ta'ala. Dan hendaknya bagi seorang hamba jangan jadikan dunia dan kelezatannya dia menjadikan bahawa dunia dan kelezatannya sebagai kemuliaan, sebagai cintanya Allah kepada dia. Jangan. Dia menjadikan susah, sempit hidup di dunia ini sebagai penghinaan dari Allah, itu salah. Jangan beranggapan kalau orang ini kaya dia dimuliakan Allah. Jangan, salah. Jangan beranggapan orang ini tidak pernah sakit, sehat, dia dimuliakan Allah. Dia dimuliakan Allah, jangan. Kalau patokan seperti itu, kalau kita anggap orang yang sehat, orang dimuliakan Allah, Fir'aun tidak pernah sakit. Kalau harta, Qarun lebih kaya. Jangan, itu salah. Untung benar orang ini, kata kita bilangkan untung sekali orang ini, apa pun yang dikerjakan jadi duit semua. Jangan, salah. Jangan jadikan dunia tolak ukur keuntungan, kemuliaan. Jangan. Untung orang ini rezekinya melimpah, siang malam datang rezekinya. Jangan itu jadikan keberuntungan. Itu pemikiran yang salah. Jangan lagi tengok ini sian hidup, apalah kurang orang ni, masjid ke masjid, ya kan, zikir hadir masjid dari jam 3 subuh, hidup susah terus. Jangan seperti itu. Itu salah. Jelas ya? Itu salah. Jangan jadi tolak ukur gitu dapat dunia, Allah muliakan keuntungan untuk dia, tidak. Tapi kita sudah terbentuk seperti itu. Seharusnya ketika nengok orang ke masjid, bolak-balik masjid, untungnya hidup dia ke masjid terus. Itu nengok orang ini bangun tahajud, betul rutin dia tahajud, untung sekali. Jangan gitu pasar ramai, toko duit, untung sekali orang ini. Nanti kita akan menghina orang. Nanti tengok orang bolak-balik masjid, bagus di masjid, hidup susah, sian hidup susah, padahal ke masjid terus, padahal ke sini terus. Salah, itu pemikiran yang salah. Allah sendiri yang berfirman mengatakan dalam surah Al-Amal, insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia
Apabila Allah mengujinya, lalu Allah memuliakan dan memberikan kepada dia kenikmatan, maka mereka mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Kan? Jadi manusia ini diberi Allah kenikmatan yang banyak, kemuliaan, lalu dia beranggap Allah memuliakan dia. Ini dalam Al-Quran sini. Wa amma izabtalahu faqadara alaihi rizqa. Dan apabila Allah berikan cobaan, ya, Allah sempitkan rezekinya, maka dia berkata Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Begitu dapat kesenangan, Allah beri keberkahan hidup dia, kemuliaan hidup dia. Begitu Allah kasih kesempitan bahwa dia dihinakan oleh Allah, Allah dah mengingatkan, kalla, jangan seperti itu. Belum tentu orang yang kaya itu Allah berikan kemuliaan. Berapa banyak orang yang kaya Allah hancurkan, Allah hina. Orang yang hidup susah, orang yang hidup sakit, belum tentu Allah hinakan. Belum. Jelas ya? Jadi kesimpulan hikmah ini, yang pertama apa? Jangan sekali-kali menuduh atau berprasangka buruk kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan pernah menuduh, berprasangka buruk kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita ingatkan tadi kan apa? Tidak mungkin. Ya. Yang kedua, jangan menjadikan kekayaan, kemakmuran dunia sebagai tanda kasih sayang Allah. Jangan. Kan? Jangan menjadikan kesusahan, kesempitan dunia sebagai tanda hinaan Allah kepada dia. Jangan. Ya. Jelas ya? Itu jangan sampai ke sana. Jadi terkadang Allah berikan kita kenikmatan, tapi itu menjauhkan diri kita kepada Allah. Terkadang Allah berikan kita kesusahan, tapi itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini banyak. Apapun yang Allah berikan, jangan pernah kita menuduh, berprasangka buruk kepada Allah. Jelas. Bisa paham ya? Paham. Tapi belum, tak bisa praktekkan ya. Tetap dunia nomor satu. Jelas. Orang masih dalam posisi amarah sama lawamah nafsunya, dia tetap memahami. Nanti setelah mutmainnah baru dia bisa memahami. Selagi nafsu masih amarah, lawamah, tetap kesenangan kalau dapat dunia bagi dia. Tidak Allah beri itu adalah kesempitan. Karena itulah tabiat nafsu. Orang yang dalam posisi nafsul amarah sama nafsul lawamah, dia masih dalam kondisi kendali hawa nafsunya. Ya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Artinya hakikatnya bahwa nafsu itu dipingin nyaman ya? Tersalurkan. Tersalurkan. Apa yang dia mau tersalurkan, selesai bosannya. Tersalurkan. Maka dia senang, karena tersalurkanlah itu senang. Kalau tidak tersalurkan, tertekan. Maka kita diajar untuk puasa Ramadan, nahan. Itu kan Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu gitu. Dengan ditahan, maka bibit-bibit nafsu kan terputus. Dan obat memang nahan. Boleh kalau nafsu tadi maksudnya nafsu tadi itu untuk dikendalikan Ustaz. Untuk cara bagaimana mengendalikannya Ustaz. Apakah dengan
kita misalnya ingin mau makan pecel, kita ganti makan bakso. Ada cara yang ekstrim, ada yang tidak. Ada cara yang ekstrim, ada yang tidak. Ada orang sampai 40 tahun dia tidak pernah minum air sejuk di musim panas. Anda tahu kan, pernah keharapkan panas luar biasa kan? Tak pernah. Kenapa? Karena dia tidak mau, dia belajar mengendalikan nafsu dia. Nafsu itu ekstrim. Kan? Kalau kita dengan ikut pegang sama syariat, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Apa yang mau kita lakukan, agama ini boleh atau tidak, kita bisa mengendalikan. Sebelum melakukan, lihat dulu syariatnya boleh atau tidak. Maka peluang nafsu tidak ada. Ini cara yang termudah. Kita puasa mengendalikan nafsu, kita solat berjamaah, jaga waktu, itu mengendalikan hawa nafsu. Bangun tahajud, kita istighfar bangun tahajud, itu mengendalikan hawa nafsu. Waktu nyaman tidur, ente bangun, ente paksakan diri ente untuk tahajud, ente paksakan diri ente untuk solat jamaah, itu semua mengendalikan nafsu semua. Mau melakukan sesuatu, lihat dulu agama boleh atau tidak. Walaupun kita suka, kita tengok lo syariat, itu mengendalikan hawa nafsu. Apabila kita berjalan hal seperti ini, kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Istilahnya macam kendaraan lah, macam kendaraan. Ya kan? Ada gas, ada rem. Nah, ada gas, ada rem. Ada waktu ente boleh jalan, ada waktu ente rem. Kalau ente istilahnya bisa megang gas, misalnya ente bisa mengendalikan hawa mobil ni. Kalau ente rem tak gas, apa yang terjadi? Modus sana, modus sini lah. Orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu, halal, haram, hantam semua. Dah bebas. Ujung-ujung celaka nak. Hancur. Tapi kalau ente bisa megang rem, megang gas, aman. Ada lampu merah, berhenti. Ada orang depan, rem. Ada rambu belok kanan. Udah ente bisa mengendalikan mobil ente. Itu juga orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Dia tengok ada syariat boleh lakukan, tak boleh, tak perlu, tak boleh lakukan. Ada waktu dia berhenti, ada waktu dia jalan, dia tengok rambu-rambunya. Udah, saat kita bisa semua, kita bisa mengendalikan, aman. Ada cara ekstrim, tapi cara inilah yang terbaik diajarkan Nabi. Ada cara ekstrim. Kalau ini gagal, apalagi ekstrim, lebih parah lagi. Itu lebih dalam lagi kata orang tu. Jelas. Syariat aja, pegang sama syariat. Jamaah rutinkan, apapun keadaannya tetap berjamaah. Apapun keadaan letih bagaimana, tetap tahajud, tetap zikir, tetap, ini selesailah. Cuma yang itu je berat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.